الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيما عالما قديرا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah wa mawalah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam video kali ini kita akan mencoba mengupas atau membahas satu perihal agama tentang mengucapkan salam. Banyak kita terdengar oleh kita saat ini sebahagian daripada saudara-saudara kita di saat sedang berada di atas mimbar atau di saat sedang memberikan pengumuman atau di saat sedang berjumpa dengan saudara-saudaranya, maka dia mendahulukan kalimat-kalimat lain sebelum mengucapkan salam. Di antara contohnya adalah di saat sedang di atas mimbar, maka sebelum memberi salam dia membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. Seperti contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang lain berpantun terlebih dahulu, malam-malam beli tomat, jawab salam dengan semangat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau contoh lain ada yang di saat sedang mengangkat telefon, halo, assalamualaikum. Nah, hal seperti ini bagaimana sebenarnya? Nah, untuk mengupas pembahasan ini, maka kita akan berangkat daripada satu kitab hadis, yaitu kitab hadis Tanqihul Qaul fi Syarhi Lubabul Hadis Imam As-Suyuti yang disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, Imam As-Suyuti menyatakan atau mengatakan dalam muqaddimah kitab Lubabul Hadis beliau bahwa beliau menghimpun hadis-hadis baginda Nabi yang isnadnya sahih, dengan kata lain bisa menjadi pegangan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halaman yang ke-29, cetakan Al-Haramain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Samin, bab yang ke-18, fi fadilatis salam, pada menyatakan hukum atau fadilah salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu qablal kalam. Rawahu Tirmizi an Jabir wa huwa haditsun sahih. Kata baginda Nabi bahwa salam itu qablal kalam, sebelum berkata-kata. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Imam Tirmizi daripada sahabat Jabir, yaitu hadis yang sahih dan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Imam As-Suyuti sendiri, bahwa beliau akan menghimpun kita hadis-hadis yang isnadnya sahih. Dengan kata lain bisa menjadi pegangan. Nah, dari hadis ini dapat kesimpulan yang sangat jelas bahwa salam itu kita sebutkan sebelum kita berkata-kata. Dengan kata lain, tidak boleh kita berpantun terlebih dahulu baru kita menyebutkan salam. Nah, ini satu kekeliruan. Atau menyebut kalimat halo terlebih dahulu baru kita mengucapkan assalamualaikum. Ini satu kekeliruan. Maka kebiasaan ini seharusnya kita ubah, bukan kita lestarikan. Nah, apabila seseorang tersebut menyebutkan kalimat-kalimat yang lain terlebih dahulu, baru dia menyebutkan salam, bagaimana statusnya? Kemudian dilanjut dengan hadis baginda Nabi pula, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalami qabla salam fala tajibuhu. Telah berkata baginda Nabi, seseorang yang memulai dengan perkataan sebelum ia mengucapkan salam, fala tajibuhu, maka ada diperintahkan menjawab salamnya. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Tabrani. Nah, berarti apabila seseorang itu berpantun terlebih dahulu atau mengucapkan kalimat-kalimat lain terlebih dahulu, maka ketika kita yang mendengar, kita tiada wajib menjawab salamnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum memberi salam seperti yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, di antaranya seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar beliau,
yang sangat-sangat jelas sekali. Beliau menjelaskan di kitab ini bahwa hukum memberi salam itu adalah sunat in apabila dia sendiri, tapi sunat kifayah apabila berombongan. Sedangkan menjawab salam itu sendiri adalah fardu in apabila dia sendiri, dan fardu kifayah apabila yang mendengarnya itu dalam kelompok orang yang banyak. Dengan kata lain, apabila ada 10 orang yang datang, maka tidak wajib, tidak mesti ke 10 orangnya yang memberi salam, maka dengan 1 orang saja yang memberi salam itu sudah cukup, atau sudah terlepas daripada tuntutan untuk memberi salam. Sedangkan apabila yang mendengar itu ada 10 atau 20 orang atau kelompok yang satu kelompok manusia, maka menjawab salam itu fardu kifayah. Dengan kata lain, apabila dijawab oleh 1 orang di antara mereka, maka yang lain yang tidak menjawabnya tidak berdosa. Nah, tapi yang menjawab saja yang mendapat pahala, bukan yang tidak menjawab juga. Jadi kalau yang ingin dapat pahala, maka yang lain pun menjawab. Hal ini seperti kejadian di masjid atau di mushola ketika ada ustadz memberikan salam, maka tidak semuanya yang menjawab. Nah, yang menjawab dapat pahala, yang tidak menjawab tidak dapat dosa. Kenapa? Karena tuntutan kewajiban dia telah ditunaikan oleh yang menjawab, sebab hukumnya fardu kifayah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan kita menyatakan bahwa jangan membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu baru memberi salam, tapi diputar. Kita baca salam terlebih dahulu. Bukankah Nabi Muhammad SAW sudah pernah bersabda? Di antaranya kata baginda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata baginda Nabi, setiap perbuatan atau pekerjaan yang mengandung atau memiliki kemuliaan atau harapan la yubda'u, yang tidak dimulai perbuatan tersebut padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu akta. Maksud daripada akta yaitu fayakunu qalil barakati, maka kuranglah berkah daripada perbuatan tersebut. Bukankah sangat jelas sekali baginda Nabi mengatakan bahwa apabila seseorang tidak membaca bismillah daripada perbuatan yang akan dimulainya, maka perbuatan itu akan kurang berkahnya. Nah, bukankah berarti kita harus menyebut bismillah terlebih dahulu baru kita mengucapkan salam. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama-ulama kita yang sangat faham dengan hadis ini sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis itu apabila bukan pada zikir-zikir yang murni, di antaranya yaitu yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri atau yang disebutkan oleh Said Baqi Syatta Abdiniyati dalam mukadimah kitab Nahdlatul Talibin beliau merincikan di sana mengenai hukum menyebut bismillah. Kemudian di kitab-kitab yang lain seperti kitab Majmu' Imam Nawawi atau kitab Aqidatun Najin pun juga ada penjelasan seperti itu. Dengan maksud adalah penjelasannya, kalau sudah diperintahkan pada perbuatan itu kita menyebutkan satu kalimat yang khusus, maka kita tidak menyebut kalimat bismillah di situ. Mana contoh? Saat kita berjumpa dengan saudara kita yang muslim, Nabi mengatakan iza laqitahu fasallim alaih. Apabila berjumpa dengan seorang muslim, fasallim alaih, maka berikan salam kepadanya, bukan berikan bismillah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan seperti itu. Tetapi apabila tidak diperintahkan kalimat lain, tetapi perbuatan itu ada mengandung kemuliaan di sana, maka baru kita menyebutkan atau menuliskan bismillah seperti yang dilakukan oleh para ulama di saat mereka menulis kitab-kitabnya. Mereka menuliskan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sedangkan di saat kita berjumpa dengan seorang muslim, maka itu dulukan salam. Nah, di antara rincian masalah bismillah ini sedikit tambahan untuk kita. Ada kalanya hukum basmalah, mengucap basmalah itu wajib, ada kalanya sunat, ada kalanya haram, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Bakri Syattab Niyati dalam mukadimah kitab I'anatul Talibin beliau. Singkatnya bahwa yang wajib yaitu kama fi shalah, yaitu seperti di dalam solat ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, di saat kita membaca surat Al-Fatihah, maka wajib kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sebelum memulai solat. Nah, sedangkan sebelum memulai solat tidak dianjurkan membaca Bismillah. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Ismail Zain. Jadi, kalau kita mau memulai solat, kata sesuai dengan kaedah sembahyang itu sendiri, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi. Sembahyang itu dimulai dengan takbir. Jadi tidak ada perintah membaca bismillah sebelum kita membaca usolli. Langsung saja usolli fardal maghribi salasah rakaatin Allahu akbar. Bukan membaca a'udzubillah, membaca bismillah dan membaca ayat dan sebagainya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang sangat dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, terutama dalam ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mungkin bisa saja nanti akan terjadi khilaf dengan sebagian ulama yang lain. Kemudian ada kalanya hukum membaca basmalah itu sunat, yaitu diantaranya sunat ain seperti kita akan berwudu atau kita akan mandi, maka sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada kalanya hukumnya haram di saat dia sedang melakukan perbuatan zina. Apabila dia memulai dengan bismillah, dia akan dapat dosa. Ada kalanya makruh, yaitu makruh zati seperti melihat kelamin atau kemaluan istri, maka hukumnya makruh. Di saat kita melihatnya membaca bismillah pun, maka ini makruh, kecuali makruhnya bukan makruh zati seperti kita memakan bawang. Memakan bawang itu bukan karena bawang tapi karena baunya, maka itu boleh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ada kalanya juga mubah, yaitu di saat kita berpindah. Atau ada juga ulama mengatakan hukum mubah membaca basmalah yaitu ketika kita membaca surat At-Taubah di pertengahan surat, bukan di awal surat tapi di pertengahan surat, hukumnya mubah. Nah, kesimpulannya adalah, supaya video ini tidak terlalu panjang, maka mulailah perkataan itu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dengan menyebutkan ta'awuz terlebih dahulu, basmalah terlebih dahulu, atau berpantun terlebih dahulu. Nah, dan apabila ada yang tidak menjawab salam kita, maka dia tidak mendapat dosa. Tapi karena hukumnya fardu kifayah kalau dia beramai-ramai. Tapi kalau dia hanya sendiri, maka dia mendapat dosa apabila tidak menjawab salam yang kita ucapkan. Dan rincian salam ini sebenarnya sangat banyak sekali, diantaranya kepada siapa saja yang boleh kita memberikan salam, kemudian apakah apa saja yang dikategorikan kalimat salam, atau bagaimana dengan anak-anak, bagaimana memberi salam kepada wanita dan sebagainya. Karena dalam video ini kita tidak membahas tentang itu, intinya kita hanya ingin membahas tentang dahulukan mengucap salam daripada mengucap kalimat lain, karena kalau tidak kita tidak akan mendapat pahala di saat itu, dan orang lain pun seperti yang dikatakan Nabi, fala tajibuhum. Semoga apa yang kita bahas ini bisa memberi manfaat untuk kita semua, dan insyaallah mungkin kalau Allah berikan saya kesempatan, saya akan membahas masalah salam yang belum terbahas di video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jikalau ada pertanyaan seperti biasa, boleh komentar di bawah. Kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab. Kalau panjang jawabannya, akan saya buat satu video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.